Baik, kita akan mulai acaranya, yaitu acara inti. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ya, berhasil ya, dikatakan berhasil bergabung terkait dengan latihan pembelajaran secara online ini. Jadi ada beberapa tahap yang sudah dilewati. Diawali dengan informasi ya, informasi terkait dengan pretest, kemudian latihan pretest, kemudian kita dilanjutkan dengan vote terkait dengan acaranya akan dilaksanakan kapan dan jatuh pada hari Jumat akhirnya ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah untuk mengisi acara atau kegiatan pelatihan ini. Mudah-mudahan pada hari ini dan selanjutnya kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk selalu senantiasa beribadah ya. Ini pun sama, kita melaksanakan latihan, mengikuti latihan sama. Kita dalam hal menjalankan ibadah juga. Baik, kita akan mulai saja. Untuk yang slide materinya itu sebentar. Sudah di ini ya, sudah dibuat. Nanti saya akan simpan dulu di Jadi ini kita akan mulai dari awal ya. Linknya link sama dengan yang download background. Jadi silakan kunjungi ke yang download background. Di situ ada panduan G Classroom dan Gmeet. Jadi kita akan melaksanakan penggunaan G Classroom, Google Classroom dan sendiri. Nah di sini saya akan langsung memaparkan secara online ya. Jadi nanti untuk saya akan share dulu. Sudah terlihat ya. Baik, tapi di sini tidak hanya menyampaikan pemaparan materi secara langsung. Jadi saya akan langsung praktekkan seperti apa mulai dari awal sekali ya. Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Ipik Insanuddin dari Prodi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom, yang akan memberikan pemaparan materi terkait dengan pembelajaran secara online. Untuk yang pembelajaran secara online, ini yang akan kita gunakan adalah fitur dari Google. Ya, di Google itu sangat banyak sekali fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Salah satunya itu adalah Google Classroom dan Google Meet ya.
Yang sebenarnya Google Meet itu pecahan dari Hangout. Tadinya Hangout untuk komunikasi sama seperti chat, video call dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2019 itu dibuat Google Meet untuk komunitas pertemuan secara online yang bisa dilakukan maksimal itu sebanyak 250 peserta. Tapi sebelum ke Google Meet, di sini saya akan memaparkan terkait dengan Google Classroom. Jadi untuk yang Google Classroom, nah petunjuknya di sini ada beberapa tahapan ya. Nah, kita akan langsung buat saja. Ini tahapan yang pertama, kita akan buat untuk yang Gmail-nya terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk membuat akun bisa menggunakan akun dari sekolah domain sekolah kayak sch.id, jadi Telkom sch.id bisa. Ya, di sini saya akan memaparkan materi mulai dari pembuatan email terlebih dahulu, ya. Kemudian kita masuk ke dalam Google Classroom. Jadi syarat untuk menggunakan Google Classroom ini kita harus memiliki alamat email, ya. Kita mulai saja untuk pembuatan email. Nah, ini kita mulai dari awal banget. Ini kita masukkan namanya. Pelatihan on pelatihan online PKN sudah ada juga pelatihan online PKN. Udah ada. Oh, tidak boleh ada script ya. Kita harus script. Pelatihan online PKN. Nah, ini kita buat emailnya, buka email. Di passwordnya buka email. Buka email. Ini. Kita langsung saja lanjutkan. Jadi nanti sampai tahap ke yang kemarin ya, misalkan share timer dan lain sebagainya, nanti kita akan dapatkan itu semua. Ini kalau bisa masukkan nomor teleponnya harus sesuai ya. Kalau misalkan tidak sesuai, nanti kita lupa password, notifnya ke nomor yang salah, nanti kita nggak bisa memperbarui password yang lupa tadi. 204514. Ini untuk yang recovery-nya. Sudah ya, ini sudah diisi, ini juga ini disesuaikan. Kita langsung next. Ini harus minimal 18 tahun ya, kalau tidak salah. Kita buat saja 2000. Baik, ini notif ke emailnya sudah, kita langsung kirimkan. Kita cek ID yang dikirimkan melalui SMS ya. Ini 3763. 37. Oke, kita verifikasi. Kemudian ya, saya akan bergabung. Setuju. Nah, ini untuk yang email kita sudah berhasil dibuat. Ya,
Nah, ini personal infonya kita simpan. Ini alamat emailnya pelatihan.online.tkn. Kita simpan supaya kita tidak lupa. Kenapa kita simpan? Karena ini kita menggunakan laptop atau komputer kita sendiri. Ya, di personal infonya. Nah, intinya di sini kita sudah buat ya Januari tadi sesuai dengan nomor telepon sesuai. Nah, sekarang saatnya kita akan membuat apa namanya G Classroom. Ya, pilih ini yang banyak dot di sebelah huruf E. Kita klik. Ini adalah beberapa menu aplikasi yang dimiliki oleh Google. Ya, nah, ini ada Google One dan seterusnya, Google Form. Nanti kita membuat quiz juga melalui Google Form, termasuk absensi. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat Google Classroom. Berarti kita mencari di sini untuk yang aplikasi Google Classroom. Nah, ini ada. Kita langsung klik. Nah, ini sudah ada. Kita menggunakan email yang tadi barusan kita buat. Jadi silakan kita bersama-sama supaya nanti pas selesai kita sudah memiliki akun Google dari Classroom. Baik, kalau sudah, kita langsung klik continue. Nah, ini sudah dalam area Google Classroom. Ya, ini ada classes, calendar, arsip, dan setting. Ya, jadi ini merupakan bagian dari area Google Classroom. Tapi di sini masih kosong, ya, masih kosong. Nah, cara untuk membuat kelas baru atau kita buka kelas atau buka room untuk kelas online, kita arahkan ke sini. Ini sudah diberikan keterangan create to join first class. Jadi untuk membuat atau bergabung pada kelas yang pertama atau kelas yang baru kita akan buat. Kita klik yang kelas. Nah, ini ada dua pilihan. Kalau join kelas berarti di sini bertindak sebagai siswa, ya. Siswa nanti pada saat join kelas dia meminta kode, ya, kemudian memasukkan kode dan pada akhirnya bergabung. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah terbiasa ya, nanti di sini kita akan lanjut sampai ke quiz dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan buat kelas. Jadi kita di sini bertindak sebagai guru, ya. Jadi kita create class. Kemudian di sini ada seperti biasa ya notifikasi, classroom, to school dan sebagainya. Kemudian kita setujui. Ya, kita sudah baca, kita mengerti peraturan dari Google Classroom-nya. Kemudian kita langsung klik continue atau lanjutkan. Nah, di sini untuk yang kelas pertama. Jadi nama kelasnya kelas apa? Misalkan kelas 9A misalkan. Di sini kelas 9A. Ya, seksinya untuk apa namanya? Pertemuan bahasa, pertemuan kelas ya, kelas bahasa Indonesia misalkan. Subjeknya di sini kita tuliskan subjek dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk yang roomnya ini kalau misalkan di sini kita sesuaikan dengan room kelasnya. Jadi room kelasnya misalkan roomnya itu kelas di ruangan 9A. Ya, sebenarnya ini sifatnya random ya, atau disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing lingkungan kelas yang ada. Kalau sudah kita isi semua, maka kita akan langsung lanjutkan dengan membuat kelas yang akan kita buat ini. Kita klik create. Oke, nah ini kelasnya sudah kita buat, sudah kita bentuk. Nah, ini masih apa namanya? Keterangan ya, invite student to your class. Jadi untuk mengunjungi beberapa murid, di sini kita langsung saja ini keterangan penjelasan dan sebagainya. Nah, di sini adalah kelas 9A untuk pertemuan kelas apa namanya? Bahasa Indonesia, ya. Nah, supaya lebih jelas ini jangan 9A deh, langsung kita
untuk yang nama kelasnya kelas mata pelajarannya misalkan, ya. Nah, ini subjeknya sudah ada sebenarnya, bahasa Indonesia rumusnya 9A. Jadi supaya terlihat langsung oleh mahasiswa, oleh siswa, di sini kita bisa langsung menyesuaikan kelas yang kita buat. Jadi kita masuk ke setting, ya, ke setting. Kalau setting ini untuk konfigurasi ini ya, murid. Jadi murid di sini untuk komen postnya apakah diizinkan atau tidak, kemudian mentionnya diizinkan atau tidak. Nah, private comment. Nah, kalau misalkan yang paling penting ini, jika dia terlambat submit, apakah diizinkan atau tidak? Ya, kalau misalkan batas waktunya hari ini jam 9, dia sudah tidak bisa submit, berarti di sini kita tidak diaktifkan. Jadi dia tidak akan bisa submit. Ya. Baik, berikutnya, jadi pas notifikasi, resubmit juga sama, bisa resubmit, kalau tidak bisa, berarti kita nonaktifkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke tadi ya, yang 9A tadi. Ini untuk yang select temanya dari ini. Kemudian di sini juga kita bisa upload foto sesuai dengan kelas ya, sesuai dengan kelasnya. Ini sebenarnya bisa diedit. Jadinya di sini, bentar. Ini kita bisa edit nama kelasnya. Jadi kita ganti menjadi kelas Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia untuk kelas Bahasa Indonesia 9A misalnya. 9A. Oke, nah itu untuk ngedit ya. Kalau misalkan kita terlanjur, wah sepertinya ini ada yang harus diperbaiki misalkan. Yang tadi 9A dan itu membingungkan siswanya, kita edit melalui ini. Kita pilih classes, kemudian kita di sini ada .3, kita klik, kita pilih edit seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di sini ada kode yang secara otomatis dia akan ada gitu ya, tanpa kita harus buat. Nah, kode ini fungsinya adalah untuk mengirimkan ke semua siswa. Jadi anggaplah yang satu lagi ya, ini benar. Ini kelas kodenya kita copy. Ini ada yang bertindak sebagai murid. Bentar, untuk yang muridnya kita ambil dari sini. Nah, ini classroom. Nah, ini bertindak sebagai murid, yang ini bertindak sebagai guru ya. Ini bertindak sebagai murid. Nah, guru ini dia mengirimkan kode ini. Nah, misalkan kita copy, kirimkan bisa melalui WA atau email atau SMS atau yang media lainnya ya. Nah, kita sudah mendapatkan kode misalkan di sini, kemudian kita akan join. Untuk join di sini kita invite dulu ya. Baik, sebentar. Untuk yang join kita ini berikan kemudian nah ini yang klik join ya, klik join. Di sini klik join. Klik join class. Kita pilih klik join class. Nah, kemudian kita masukkan kodenya. Ini yang bertindak sebagai siswa. Yang bertindak sebagai siswa. Kita paste yang tadi. Invite link-nya. Kalau ini invite link ya, invite link. Jadi dimasukkan ke dalam link URL.
kita copy saja ininya. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, ini untuk yang kode yang diberikan kepada siswa. Nah, untuk yang join, kita klik di sini. Klik di sini, join, kemudian kita langsung oke. Ini biasanya kalau misalkan di luar akun domain sekolah, kadang dia tidak bisa join ya. Bentar, ini saya coba copy lagi. Nah, ini keterangannya dia beranggapan bahwa ini salah. Set classroom or correct your teacher. Nah, ini nggak mau dia, karena ini domainnya di luar umum. Karena ini khusus untuk yang Telkom. Jadi kita akan masuk ke dalam halaman email yang lain. Bentar. Baik, nah ini untuk halaman akun umum ya. Nah, untuk halaman akun umum, kita akan coba join untuk bertindak sebagai siswanya. Ini masuk ke Classroom. Kita langsung join kelas. Nah, kita masukkan kodenya. Langsung kita join. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan alamat email umum di luar email domain sekolah, dia akan bisa terkoneksi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan domain sekolah, kemudian siswanya menggunakan email alamat Gmail atau di luar domain sekolah. Nah, itu tidak akan bisa bergabung ya. Nah, begitu sebaliknya. Misalkan Bapak Ibu membuat email, Classroom-nya menggunakan email Gmail atau email umum. Kemudian muridnya menggunakan email akun sekolah. Nah, itu tidak bisa bergabung. Tadi sudah saya coba gurunya bertindak menggunakan email umum, muridnya bertindak menggunakan email domain sekolah tadi menggunakan email value tadi nggak bisa gabung. Nah, ini sudah bisa gabung. Nah, ini bertindak sebagai murid. Kita kembali lagi ke guru ya. Kita kembali lagi ke guru, bertindak sebagai guru. Nah, ini kita sudah bagikan, kita anggap muridnya sudah ada. Otomatis ini kita akan bisa melihat siapa saja yang sudah bergabung. Ya, ini yang sudah bergabung ini ada. Jadi Bapak Ibu silakan bergabung di kelas yang sama. Nanti kita coba sama-sama untuk membuka kelas untuk yang kuis. Jadi silakan Bapak Ibu untuk bergabung terlebih dahulu. Ini kodenya saya kopikan di chat ya.
Rio bisa bantu mungkin dikirimkan di menu chat kodenya. Cek Rio. Cek Rio. Ini kalau lemahnya di apa? Oh, ini ada di chat nih. Oke, saya kirimkan ke menu chat ya. Ini silakan bergabung Bapak Ibu, nanti kita akan sama-sama ya. Nah, di sini untuk melihat siapa yang sudah join atau bergabung, kita pilih yang people ya di atasnya. Jadi ada script, ada classwork. Jadi ini untuk yang akan kita kerjakan nantinya. Kemudian di sini ada people yang bergabung. Kemudian di sini ada nilai ya. Nilai kita jika sudah ada nilainya nanti akan tampil secara otomatis. Nah, kemudian jika terdapat guru bahasa Indonesia yang sama, jadi guru tersebut dia tidak mesti harus satu-satu buat gitu ya. Misalkan Bu Ira sama bahasa Indonesia juga, kemudian Pak Hafiz sama bahasa Indonesia juga. Ya udah kita gabungkan sebagai guru. Jadi yang buatnya hanya satu. Ya. Jadi di sini kita langsung invite apa namanya? Untuk yang inner student ya. Kita bisa remote juga, kita bisa mute juga. Nah, ini untuk yang menambahkan apa namanya? Akun guru. Di sini kita klik. Nah, kemudian masukkan email gurunya. Ini Bu Ira. Ira apa ya? Nah, jadi tinggal masukkan emailnya, kemudian tinggal di-invite. Jadi tidak mesti harus semua guru buat dalam mata pelajaran yang sama. Seperti itu. Itu perlu digarisbawahi. Ya, baik. Kita kembali lagi ke stream ya. Nah, di sini di stream ini adalah untuk menampilkan semua komunikasi yang ada di kelas. Di sini, misalkan saya ada create schedule announcement, kemudian ada respon dari muridnya bagaimana. Ini tampilan keseluruhan adanya di sini, termasuk tugas dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ke yang inti, ya, untuk mengisi dari bahasa Indonesia itu apa saja. Nah, di sini kita pilih ke classwork, ya, atau pekerjaan kelas kita apa saja. Ini juga sama ya, sama seperti yang di script. Jadi kita mulai kelasnya di sini, nanti kita akan tampilkan sesuai dengan apa yang akan kita pasangkan, ya. Nah, di sini untuk memulai, di sini ada create. Kita klik create. Nah, di dalam create ini ada beberapa apa namanya menu, ya, menu pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dan biasanya di sini kita selalu dimulai dengan assignment atau tugas, ya. Nah, kita coba buat assignment-nya atau tugas misalkan, atau bisa juga ini sebagai apa namanya materi tiap pertemuan, ya. Nah, untuk yang assignment ini, jadi nanti kita akan coba ke sana. Untuk yang create this topic, nah, di sini kita yang paling penting adalah terkait dengan ininya ya, apa subjeknya, subjek secara keseluruhan di dalam Google Classroom ini. Baik, kita langsung saja. Di sini kita mulai langsung ke topik dulu ya, kita buat topik dulu. Topik untuk setiap pertemuan kelas. Misalkan di sini apa ya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia 1 misalkan. Bahasa Indonesia 1. Berarti ini topik pembahasan yang pertama. Kita masukkan topiknya. Nah, ini. Kemudian setelah membuat topik, kemudian kita buat misalkan di sini ada pembahasan materi. Jadi assignment ini tidak hanya tugas, tapi materi yang akan kita bahas kita bisa pasangkan di sini juga. Termasuk ini misalkan untuk material. Materinya apa saja? Misalkan materi bahasa Indonesia 1, ya. Nah, di sini berikan deskripsinya. Berikut ini
ini merupakan materi bahasa Indonesia 1 ya. Nah, untuk yang file slide misalkan dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Misalkan kalau dari drive misalkan atau dari komputer kita pilih file. Kalau dari Google Drive kita pilih ya Google Drive. Misalkan kita dari Google Drive ya. Ini berhubung baru emailnya jadi Google Drive-nya kosong. Ya, dari Google Drive otomatis dia kosong. Nah, dari Google Drive yang kita upload misalkan di sini upload dulu deh. Kita upload dulu ya. Kita secara acak misalkan di sini saya upload untuk tutorial panduan classroom ya. Nah, masih loading. Mau dia digeser. Baik, kita browse saja. Ini nggak mau digeser dia. Nah, misalkan kita akan upload ya. Misalkan kita akan upload di sini masuk ke download, kemudian PKM. Nah, kita akan masukkan misalkan tutorial classroom dan panduan. Nah, kita langsung bisa dua ya, dengan menekan kontrol. Kita klik mana yang mau dimasukkan. Atau kalau misalkan semuanya kita bisa langsung shift. Langsung open. Nah, ini lagi sedang upload. Nah, di sini kita sudah simpan di drive. Jadi usahakan semua file yang Bapak Ibu miliki itu sebaiknya tersimpan di dalam drive. Karena pihak sekolah sudah memiliki domain sekolah emailnya, space atau kapasitas drive-nya itu sangat luas. Sangat besar. Jadi sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan. Artinya untuk menghindari jika terjadi masalah pada laptop Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, ini sudah. Kalau sudah, untuk yang materialnya kita langsung post atau kita juga pilih postnya dengan sesuai jadwal. Atau kita jangan dulu deh, ini belum lengkap misalkan. Kita simpan di draft, tapi si siswa belum bisa melihat. Ya. Nah, kita coba yang schedule misalkan. Kita coba yang schedule. Ya, kalau post langsung kan nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kita buat yang schedule. Nah, schedule ini kita buat pada hari ini. Nah, ini jam berapa sekarang? Saya akan pasangkan 9.55. Ya, di sini 9.55. Oh, 56. Masih nggak bisa. Ya, harus lebih ini ya, lebih sama. Jadi sini must be schedule for the future. Jadi untuk yang ke depan beberapa jam berikutnya ya, kalau beberapa menit dia nggak mau bisa. Nanti ini tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu. Ini kita misalkan kita buka jam 10, apakah bisa? Nah, dia minta untuk yang ke depannya ya. Nah, ini masih nggak bisa juga. Nah, ini jam 10 bisa ya. Kita coba, kalau sudah kita schedule. Nah, kalau sudah schedule gini, Bapak Ibu masih bisa melihat sebelum jam 10 nanti. Nah, ini schedule jam 10. Ya. Kita buat lagi yang baru, misalkan untuk repost yang baru. Repost yang baru, di sini kita pilih material lagi. Kemudian di sini apa tadi? Kalau yang ini kan materi bahasa Indonesia 1 ya, berarti ini materi bahasa Indonesia 2 ya. Nah, berikut ini adalah
materi bahasa Asia 2. Nah, ini sudah selesai. Dan misalkan kita akan post sekarang, beda dengan yang tadi. Kalau tadi di schedule kan, kalau yang sekarang di postkan. Ini kita sudah ada di drive yang tadi 2. Kita pilih yang drive, atau di sini sudah ada resend. Resend itu yang sudah dilakukan pekerjaan sebelumnya. Nah, kita upload misalkan yang panduan ini aja yang 1, ya. Nah, kita langsung insert. Jadi ini hanya ada 1. Nah, kita langsung post. Nah, kalau pilih post, di sini kita langsung Bapak Ibu bisa melihat, ya. Nah, terus ada lagi satu hal yang perlu diperhatikan. Ini siswa mana saja yang bisa melihat untuk yang bahasa Indonesia 2. Misalkan, ini saya tidak di all student, saya pilih mahasiswa, misalkan biasanya kalau ini saya gunakan kalau dia mengikuti remedial, ya, jadi siswa lainnya nggak bisa mengikuti. Ya, misalkan saya gabungkan Bu Aan, Pak Adit, Bu Agni, Pak Alvin, Amrosa, Mamrosa. Nah, ini misalkan saya hanya bisa ditampilkan ke ini, ya, ke yang nggak ke semua student. Ini sudah, misalkan ini ke Aryo juga misalkan. Nah, ini langsung kita close. Ini sudah di checklist. Nah, ini sudah dipilih hanya 7 siswa. Jadi kita langsung post. Nah, Bapak Ibu yang lain selain yang 7 siswa tadi itu tidak akan bisa melihat. Nah, itu yang biasa sering digunakan. Nah, kemudian berikutnya untuk yang tugas atau assignment. Ini tidak jauh beda dengan material atau apa namanya? Pemberian materi pada setiap mata pelajaran yang akan kita sampaikan ke murid-murid, ya, ke siswa-siswi. Baik, berikutnya sekarang ke assignment. Nah, ini assignment juga sama. Ini bedanya di title-nya aja. Ini kita tulis dengan tugas 1 bahasa Indonesia. Silakan kerjakan tugas ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada hari, misalkan ini hari apa? Jumat, jam tanggalnya Jumat tanggal 4 Juni 2021 jam 10.05, ya. Baik. Nah, ini untuk yang format tugas, jika tidak dalam bentuk tulisan di bawah ini, misalkan soal, berikut soalnya bisa dituliskan di sini. Nah, di sini 1 misalkan. Apa sinonim dari kamu, misalkan, ya. Kemudian udah misalkan bla 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 sekian sekian soal. Ini contoh, ya, contoh untuk yang dari sampai 10, ya. Baik. Nah, udah soal sampai ke 10, kemudian nah, jawaban kasih keterangan. Jawaban langsung di-upload, ya, pada menu di bawah ini. Nanti kita lihat untuk yang menu muridnya, ya. Ini menu guru di bawah ini. Baik. Nah, kalau misalkan dalam bentuk file Word atau dokumen Word, Bapak Ibu bisa menuliskan atau menambahkan soalnya di sini.
Ya, bentar. Misalkan soalnya ini masih bukan. Nah, misalkan soalnya itu ada kita simpan dari Google Drive. Nah, soalnya itu adalah ini dia beda lagi, ya. Untuk yang tampilan, tapi secara keseluruhan karena ini udah satu ini ya, maka dia akan tampil dimanapun, baik di assignment, di quiz, di material dan lain sebagainya. Nah, kita pilih yang ini. Misalkan ini yang file Word ya, dengan soal yang sudah dituliskan di sini. Nah, kita sudah pilih, kemudian kita insert seperti biasa. Baik, ini sudah ya. Ini sudah, ini ada dua pilihan. Soal bisa dituliskan di sini, atau bisa ditambahkan di sini. Ya. Nah, ini semua dapat melihat soal ini. Jadi dia tidak bisa ngedit, cuma bisa melihat. Tapi download dia bisa. Ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal assignment. Nah, satu hal lagi, sebelum kita assignment, di sini ada due date-nya atau batasan untuk pengerjaan pengiriman tugas. Nah, kita atur dulu due date-nya, misalkan tanggal 5. Besoknya, untuk waktunya jam berapa? Misalkan di sini jam 12 misalkan ya. Jam 12. Nah, ini jam 12. Nah, nanti pada saat besok jam 12 maka tidak akan bisa mengumpuli kembali, tergantung dari tadi yang settingan tadi yang di awal dijelaskan. Nah, kita sudah tadi schedule sudah ini ya, sudah paham ya Bapak Ibu ya. Ini juga sama seperti yang di material tadi. Nah, ini udah jam 10, yang tadi material sudah bisa Bapak Ibu buka ya. Nah, kita langsung assignment di sini, langsung dipasangkan tugasnya. Nah, ini tugasnya sudah dipasangkan. Nah, ini yang material ini jam 10 ini udah bisa dibuka. Coba Bapak Ibu di refresh yang bahasa Indonesia 1. Silakan. Nah, ini untuk yang bertindak sebagai siswanya. Nah, ini kita refresh. Nah, di sini ada ya. Ada di sini sudah ada semuanya. Ini untuk yang kegiatan yang kita sudah lakukan. Ini menu-menu semua yang terdapat di dalam kelas bahasa Indonesia. Kemudian di kelas work-nya, ini yang murid ya. Nah, kelas work-nya di sini ada tugas nih, tugas. Ya, jadi yang tampil secara keseluruhan untuk yang tugas langsung di kelas work-nya. Apa yang tugas pekerjaan rumah misalkan di sini ya. Nah, di sini kita langsung klik. Nah, di sini kita bisa langsung view assignment ya. Nah, di sini ini bertindak sebagai murid ya. Nah, murid misalkan sudah mengerjakan, jadi dia tinggal add create. Masukkan jawabannya ya. Jawabannya dipilih di sini. Oke. Nah, ini tinggal misalkan siswanya sudah menjawab. Nah, ini tinggal disesuaikan dia apakah dari laptop atau dari drive ya. Nah, jawabannya kita masukkan juga. Add on Chrome. Baik. Oke. Nah, ini jawabannya misalkan kita kirimkan. Nah, kita klik turn in ya. Baik, kita sudah turn in untuk yang siswanya. Nah, gurunya kita akan cek. Nah, gurunya kita akan cek yang tugas ya. Di sini. Nah, ini yang turn in-nya sudah ada 3 ya. Sudah ada 3. Di sini ada Pak Adit, kemudian Pak Hafiz. Nah, ini untuk yang sudah mengumpulkan tugasnya. Ya, sudah mengumpulkan tugasnya. Jadi tinggal kita cek ya. Kita cek di sini. Kita cek, kemudian kita bisa langsung berikan nilai. Ya. Nah, ini kita cek, kemudian kita langsung berikan nilai. Kita cek, kita berikan nilai.
Nah, kalau sudah, kita langsung return. Ya, return berarti nanti siswa dapat melihat nilai yang sudah kita berikan. Ya, kalau hanya kita ketikkan saja, kita tidak return, ini tetap tersimpan, tapi siswanya kita tidak bisa melihat. Baik, berikutnya sama, lakukan hal yang sama untuk yang siswa yang lainnya. Ya. Nah, berikutnya di sini kita langsung ke, nah ini kalau misalkan instruktur, jika ada edit ya untuk yang tugasnya, nah ini kayaknya ada tambahan lagi deh. Nah, kita klik yang sudut 3. Nah, kita edit, kemudian sama, lakukan seperti hal yang pertama kita lakukan. Apa yang perlu kita edit? Misalkan kita nambahkan waktu, batasan waktunya. Oh, batasan waktunya misalkan tanggal 6. Kita berubah tanggal 6. Seperti itu. Kalau sudah di save. Nah, ini untuk yang assignment atau tugas. Ya. Baik. Nah, ini untuk yang materialnya bisa langsung di-download di sini. Ya. Nah, ini untuk yang bertindak sebagai guru, nanti kita coba ke muridnya. Ya, ini juga sama ya, muridnya bisa langsung kita cek ya. Baik. Berikutnya, ini agak sedikit cepat karena kita belum ke Google Meet. Kita ada waktu sekitar 15 atau 30 menit lagi. Pantik. Baik. Permisi, Pak. Nah, berikutnya kita ke apa ini? Ke quiz. Ya, quiz. Ya, kita akan buat form quiz. Di sini kita klik quiz. Ya, nah, kita klik quiz. Jawablah tugas quiz. Nah, title-nya dulu ya. Tugas quiz bahasa Indonesia. Jawablah tugas quiz yang terlampir di bawah ini. Nah, kemudian kasih keterangan lagi dengan batasan waktu. Jadi masih siswa diberi penjelasannya untuk batasan waktunya. Kadang kan kadang tidak perhatikan juga batasan waktunya. Nah, tapi kita harus mengingatkan melalui tulisan ini. Dan batasan waktu, bla 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 misalkan ya. Oke. Nah, ini sudah. Nah, untuk yang kuisnya, di sini sudah auto dia blank quiz. Nah, kita akan buat quiz sekarang. Kita buat quiz. Quiz sederhana saja. Nah, ini misalkan kuisnya kita ketikkan quiz bahasa Indonesia 1. Ke-1 maksudnya ya. Jawablah pertanyaan quiz di bawah ini. Seperti itu. Ini petitur nggak usah ya. Ini hanya penjelasan saja. Misalkan ini apa, keterangan apa gitu ya. Kita X saja. Nah, kita sekarang waktunya buat quiz. Di sini pertanyaan pertama, nah ini ada pilihan juga. Apakah pilihan ganda? Oh, ini bahasa Indonesia. Apakah pilihan ganda atau paragraf atau jawaban singkat atau centang? Centang biasanya jawaban lebih dari 1. Kemudian drop down, kita pilih menu, upload file, atau skala linear dan lain sebagainya. Kita sesuaikan. Nah, sekarang kuisnya ini dalam bentuk pilihan ganda, ya, atau dalam bentuk menu pilihan ya. Di sini soalnya kita buat apa sinonim dari kamu. Kita jawab di sini. Anda, dia, kalian. Ini jawabannya semua benar nih. Misalkan di sini semuanya
Benar. Benar. Nah, kemudian di sini kita tentukan jawaban yang benarnya yang mana, misalkan. Nah, jawaban yang benarnya kita klik yang di sini. Ya, atau bahasa Inggris di sini ada key-nya, ya, ada key answer. Kita klik, kemudian kita arahkan yang benarnya yang mana. Nah, misalkan Anda yang benarnya. Nah, kita pilih Anda, kemudian poinnya berapa? Tergantung banyaknya soal. Kalau 10 berarti setiap soal 10 poin. Ya. Nah, ini kita buat poinnya 10. Ya. Kalau sudah selesai. Nah, supaya kita tidak mengetikkan ulang, kita langsung copy saja. Hanya diganti soalnya dan jawabannya. Ya. Misalkan di sini sinonim dari aku. Ya. Saya apa lagi ya aku ya. Kamu, kalian semua benar. Misalkan di sini jawaban yang benarnya adalah kami. Misalkan ya. Nah, berarti taruhlah ini hanya 2 soal. Di sini 50 aja. 50. Ini juga sama, 50. Jadi jawabannya. Ini 50. Baik, selesai. Ini selesai. Nah, ini soalnya sudah selesai semua. Nah, ini siapa yang menjawab? Yang sudah menjawab. Kemudian kita publish ya. Sebelum kita publish, kita tentukan dulu apa saja yang boleh bergabung. Nah, misalkan di sini kita harus siswanya memasukkan email. Nah, kita klik emailnya, kemudian hanya sekali menjawab dengan 1 email. Kita checklist, kemudian ini kalau boleh ngedit ya, kalau kuis kan nggak boleh ngedit. Jadi ini biarkan. Dan berikutnya di sini ada presentasi. Jadi tampilan status progres. Kalau misalkan di sini ada beberapa soal ya, jangan sampai 10 soal atau 20 soal terus ngebaris. Nah, di sini kita perlihatkan status progresnya. Oke, di sini sudah. Kemudian terima kasih, di sini kasih keterangan untuk konfirmasi bahwa sudah menjawab jawaban soal. Terima kasih sudah menjawab kuis. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di kuisnya di sini biarkan di poll ya. Di poll, jadi di sini akan melihatkan poinnya secara langsung seperti yang kemarin sudah Bapak Ibu kerjakan. Jadi bisa melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, kemudian nilai poinnya. Ya, kita langsung simpan kalau sudah. Baik, ini sudah. Nah, kalau sudah, di sini kita langsung bisa share. Ya, kita langsung bisa share. Nah, ini langsung share, kirimnya ke siapa? Kirimnya ke email tadi ya, tapi kan kita sudah masuk ke dalam Google Classroom. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membagikan ke semua email. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita kembali lagi ke form quiz tadi. Ya. Coba silakan Bapak Ibu mencoba untuk ini ya, coba bentar. Di sini kuis bahasa Indonesia syarat cetakan formulir dalam email. Oke. Ini kirim link. Nah, ini melalui link saja. Nah, linknya ini kita ketik. Nah, ini kita copy, kemudian kita salin. Ya, nah ini sudah di. Nah, ini sudah disalin, ini sudah dipublish ya, Bapak Ibu. Silakan yang blank quiz ini kita assign dulu. Kemudian waktu pengerjaan disesuaikan sama seperti tadi. Ya, tanggal 5 jam 12 kurang ya. Kita assign. Nah, ini sudah bisa dikerjakan. Nah, question juga sama ya. Kita akan ke G Classroom. Silakan jika ada pertanyaan.
Baik, apakah ini cukup? Untuk yang lainnya sama ya. Nah, kuis tadi sudah, silakan dikerjakan. Kita akan cek yang sudah mengerjakan siapa. Nah, ini sudah ya, turn in-nya sudah 7. Jadi sudah bisa langsung dikerjakan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat timer seperti yang saya buat, Bapak Ibu tinggal menambahkan di sini. Ya. Jadi add ini ya, add on ya, add on temanya. Bentar, ini. Add on temanya nggak ada. Ini tambahkan add on. Nah, ini. Nah, ini add-on. Ya, tambahkan add-on untuk yang timer yang seperti kemarin saya buat. Nah, ini untuk yang add-on-nya. Nah, kita di sini pilih yang form timer. Nah, ini ada form timer. Form timer. Nah, ini form timer. Nah, kita install dulu. Dilanjutkan. Nah, kita menggunakan email yang sama ya. Kita pilih. Nah, kita izinkan untuk mengakses dan lain sebagainya. Nah, ini sudah selesai. Nah, add-on-nya sudah bertambah. Ya, kita close saja. Nah, ini add-on-nya sudah bertambah untuk menambahkan timer. Kita pilih timernya. Nah, kemudian kita konfigurasi. Oke, kita konfigurasi. Dia nggak mau deh. Kalau mungkin sign in. Awalnya jangan dari lewat awalnya. Lepas dulu, lepas dulu. Teteh, teteh. Konfigur. Oke, masih nggak mau. Kita keluar dulu ini. Ini lockout. Nah, kan nanti lockout sih. Oke. Bentar, Bapak Ibu. Jadi kelas.
Permisi Pak Antik, Bukan. mohon izin Pak bertanya. Ya, Kebetulan, gini, Bu. iya kebetulan ini ada rekan kita di sini Pak yang mengalami kendala di perangkatnya Pak. Ini kan Ya. tugasnya berwaktu. Nanti Gimana? kalau misalnya tugas-tugas yang Bapak berikan berwaktu ya Pak ya. Iya, iya. Nah, kalau misalnya nanti setelah sudah diperbaiki dikerjakan kembali walaupun terlambat, kira-kira masih bisa diterima Bapak? Masih bisa. Itu kan ada pilihan, Bu. Oh iya. Jadi di dalam menunya ada pilihan waktunya sudah habis, tapi masih bisa submit gitu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, monggo. Tapi itu. Baik, ya di-share kembali ya. Ini 10 menit lagi. Waktunya nggak kerasa banget, ini belum yang Zenith-nya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada kesempatan yang lain jika tidak sempat ya. Dan ini masuk lagi ke Classroom. Nah, ini saya share dulu. Ini sudah terlihat ya. Nah, ini yang tadi yang bahasa Indonesia. Tadi sempat kita apa namanya yang di quiz tadi. Nah, ini yang di quiz tadi. Kita coba edit di sini. Tambahkan tadi yang form timer ya. Jadi dia nggak bisa double email. Ini sudah email terpisah. Oke. Nah, kita masuk ke Google Form untuk yang editing quiz. Nah, ini form. Nah, ini form. Ini emailnya yang pelatihan tadi ya. Nah, ini yang quiz tadi. Quiz. Nah, ini yang tadi kita tambahkan form timer. Ini papat. Oke. Kan? Nah, ini kita enable ya. Kita enable. Untuk maksudnya ya, nek kayak MC kok. Jadi sistemnya seluruh deh, tangan biji. Oke, ini sudah di enable. Kita klik yang untuk form timernya. Ini masuk form timer. Kita login menggunakan Gmail tadi. Aku sini bingung. Sini. Ini yang kita buat ya, quiz bahasa Indonesia. Kita klik. Ini sudah masuk ke area form timernya. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu yang tadi ditanyakan nih, waktunya berapa menit? Misalkan 10 menit. Ya, 10 menit. Tapi setelah waktunya habis, di sini kita bisa mengirimkan kembali. Assalamualaikum. Banyak gitu. Misalkan, wah ini kasihan banget kalau misalkan waktunya pas. Halo. Tinggal satu soal lagi misalkan ya. Nah, ini kasih kesempatan. Halo Pak Abid. Lanjutkan submit. Nah, ini keterangan apa namanya tanggal dimulai, misalnya tanggal 4, jam 10.25. Kemudian di sini tanggal 4, close-nya 10.30 misalkan. Nah, ini kita checklist. Nah, kalau sudah, ini satu lagi untuk yang keterangan. Ya. Jadi, room ini digunakan untuk mengerjakan quiz bahasa Indonesia. Oke, seperti itu kita simpan. Oke, jadi kita sudah. Nanti kita copy linknya. Nah, sudah di copy. Ini pakai copy lagi. Kita nyetet, ya. Kita pindahkan di sini. Nah, ini harus login dulu ya. Login Gmail. Atau ke yang apa tadi? Yang email satunya misalkan yang ini.
Nah, yang ini misalkan. Nah, maka tampilannya seperti yang Bapak Ibu pada saat akan mengisi kuesioner. Nah, seperti ini. Seperti itu. Untuk yang timer yang di Google Classroom. Baik, ada lagi pertanyaan? Sebelum singkat ke Google Meet-nya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ini ada link untuk Aryo bantu di-share link kuesionernya untuk diisi dan berhak mendapatkan sertifikatnya ya. Jadi silakan diisi untuk yang kuesionernya. Aryo, cek Aryo. Oke. Share link itunya Aryo. Link untuk yang kuesioner. Baik, sekarang kita ke Gmeet ya. Nah, di Gmeet seperti yang sudah dibuat di dalam panduan, kita di sini ada beberapa tahapan untuk memulai Gmeet. Jadi kita bisa langsung ke Gmeet-nya, kita juga bisa langsung melalui Google Calendar. Ya, mana Google Calendar? Kita mulai dari yang pertama dulu untuk yang Google Calendar. Nah, ini ada Google Calendar. Kita klik. Silakan alamat emailnya untuk yang nanti dikirimkan melalui Google Calendar ya. Nah, misalkan di sini, nah ini untuk yang Google Calendar nih. Ini secara otomatis akan masuk ke dalam notifikasi ini, tidak usah, ke dalam email siswa secara langsung yang sudah memiliki email. Nah, di sini kita sudah tentukan tanggalnya. Kita bisa tentukan kapan saja, ya. Nah, kita untuk memulainya kita create. Ya, kita create. Misalkan di tanggal 4 jam 10.30, di sini ada kelas pertemuan tatap muka online. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini untuk yang tanggalnya bisa kita edit. Misalkan dari tanggal berapa, kemudian jam berapa, ya. Kemudian juga kita bisa tentukan apakah tiap minggu atau apakah tiap hari, ya, atau kita custom, ya, custom hari apa aja, seperti itu. Baik, kita sudah tentukan ya, ini hari Jumat, kita mulai jam 10.30, selesai jam 11.30. Ini tidak terulang, hanya sekali saja. Nah, ini untuk yang link Google Meet-nya ada. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah kita tambahkan alamat email siswa. Silakan itu dicek. Dicek, sudah alamat emailnya sudah diketikkan? Nanti dikirimkan. Karena ini email baru jadi kosong ya, nggak ada base-nya. Misalkan di sini saya kirimkan ke insan.kontak@gmail.com atau ke baik, nah ini sudah ditambahkan ke satu email dan email. Oke, ini sudah. Kalau sudah, di sini misalkan kita tambahkan deskripsinya jika diperlukan. Diharapkan untuk menghadiri pertemuan tatap muka online mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, nah kita set, otomatis dia akan tersimpan, kemudian kita kirim ke yang alamat email yang sudah kita masukkan. Nah, ini sudah terkirim. Nah, ini akan ada
tercantum di dalam Google Kalendernya. Nah, kita cek yang insan ini ya. Yang Telkom. Dan insan yang umum. Ini udah notifikasi untuk pengiriman tadi kuesioner. Baik, sebentar. Nah, ini untuk yang email ya, kita cek emailnya. Nah, ini ada email yang dikirim dari pelatihan online PKN. Nah, kita klik. Nah, kemudian di sini ada notifikasinya. Link Jimit-nya ada. Kita klik link Jimit-nya. Nah, kemudian kita bergabung ke Jimit dari guru ya. Yang ini murid, kita ke gurunya. Nah, ini untuk yang link gurunya ya. Nah, kita klik di Google Kalendernya, kita langsung join. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menotifikasi ini ya, mic dan kameranya, kita izinkan. Oke, ini untuk notifikasi Jimit-nya kita tidak perlukan. Nah, ini kameranya kita on-kan jika diperlukan ya. Nah, kita langsung masuk ke dalam kelas. Ini tidak bisa aktif kameranya karena sudah digunakan oleh Zoom. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita lihat siswanya. Nah, ini siswanya join. Jadi feedback ya. Nah, ini untuk yang siswanya. Nah, ini siswanya join yang sudah bergabung 2. Nah, karena dia diundang, jadi kita tidak perlu nge-admit. Ini ada 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke yang guru ya. Nah, di guru ini untuk yang mempresentasikan, kita tinggal klik presentasi. Materi yang akan kita presentasikan, misalkan, nah di sini ada entire dan window. Bedanya entire, kalau misalkan entire, di sini kita bisa pilih per layar, ya. Kita pilih per layar. Kalau misalkan window, kita pilih file yang terbuka, misalkan Word. Kita bisa buka hanya Word saja, ya, atau slide PPT misalkan. Nah, seperti ini. Ya, misalkan kita membuka yang 1 Jimit aja nih, yang pasien kelas. Kita hanya tampilkan ini. Kalau yang tadi itu dalam 1 layar komputer, ya. Seperti itu. Nah, kita share. Ini untuk yang share ya. Kemudian, nah ini notifikasi kita tidak diizinkan, juga tidak apa-apa, hanya notifikasi yang dari Jimit. Nah, kemudian berikutnya di sini untuk yang host nih, perlu diingatkan. Untuk notifikasi host di general, nah ini di general ini ada host, misalkan yang pertama masuk itu siapa yang dibolehkan untuk menjadi host. Ini karena tidak ada peserta. Coba pesertanya masuk lagi. Ini pesertanya masuk dulu.
Oke, masih loading sambil menunggu yang tadi yang di form timer tampilannya, jadi kita akan lihat ya. Yang tadi seperti ini untuk yang waktunya tadi ya. Ya tinggal klik, berarti ini sudah bisa kita kerjakan. Nah, ini katanya dia bilang ada suatu hal yang salah karena tidak sesuai dengan apa namanya konfigurasi yang di awal. Baik, ini yang Jimmy tadi, nah kita sudah bisa ya. Nah, kita baru bisa share. Jika ada pertanyaan bisa langsung ya. Jadi tidak mesti harus menunggu. Nah, ini masih kosong ya. Ya, seharusnya ada nih untuk yang report postnya, ini berarti ada masalah di dalam Gmail-nya. Nah, ini termasuk nih troubleshoot. Oke, kelihatannya wifi ada masalah. Baik. Nah, kita langsung ke ini untuk yang mengganti background bisa ya di Gmail juga. Tapi ini untuk yang PGA yang minimal 2 GB seperti ini. Yang updatean apa namanya Chrome-nya juga tinggi. Jadi kita bisa casting ke televisi. Nah kemudian kita bisa coba apa namanya ke whiteboard ya, penggunaan board jam. Nah ini kita bisa apa namanya berinteraksi dengan siswa. Jadi silakan untuk yang Bapak Ibu bisa bergabung masuk ke link ini. Ini saya kirimkan di chat. Kuesionernya tidak bisa disubmit. Coba dicek Aryo, dicek. Itu silakan bergabung ya. Nanti kita akan coba untuk yang whiteboard ini. Kita coba whiteboard. Pakai menggunakan Jamboard ya. Nah ini untuk yang share titelnya bisa kita edit. Silakan untuk yang teman-teman yang lainnya juga untuk bergabung ya. Jika tidak berat repotnya. Nah ini untuk yang Jamboard ini fungsinya adalah untuk berinteraksi antara guru dan siswanya. Dan ini sangat jarang sekali digunakan. Sangat jarang sekali. Ya misalkan di sini untuk yang apa menggambarkan atau menuliskan atau menjelaskan dalam bentuk whiteboard biasa ya. Ini juga kita bisa apa namanya buat sticky note-nya. Misalkan di sini saya suka bahasa Indonesia. Nanti dia akan terpasang di sini. Misalkan untuk yang setiap siswa apa yang disukai, misalkan ngetik masing-masing di sini. Jadi interaksinya itu berjalan gitu ya. Misalkan kenapa nggak suka bahasa Indonesia, kenapa suka bahasa Indonesia dan yang lainnya. Jika kalian lulus seperti apa, dituliskan di sini semua. Ini bisa berinteraksi dengan siswa secara langsung. Ya, itu untuk yang penggunaan Google Jamboard ya. Supaya bisa digunakan, selain tadi yang ada email, kita bisa share. Ya, kita bisa share. Nanti Bapak Ibu juga bisa bergabung ya. Nah ini copy share with link aja. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung. Ini saya kirim di chat. Oke, silakan jika ingin bergabung. Jadi ada beberapa nanti kita bisa melihat ya peserta tadi. Di sini silakan buatkan sticky note. Nah ini title-nya ada kelas pertemuan tatap muka online. Oke, nah ini untuk yang Jamboard ya. Nah, untuk yang Jamboard ini view all, update all. Oke. Ini kenapa kita admit? Karena ini berada di luar email yang kita submit. Silakan bergabung ke ininya Bu, ke Jamboard-nya.
Nah, ini untuk yang Jamboardnya. Sudah bisa masuk ke Jamboardnya, Bu? Silakan bisa dituliskan kesan mengikuti pelatihan, kemudian yang ingin ditanyakan bisa silakan di Google Jamboard menggunakan sticky note ya. Silakan. Linknya sudah ada di Zoom, di chat. Nah, itu untuk yang Google Jamboard. Nah, itu untuk yang whiteboard-nya ya. Di whiteboard-nya kita sudah buat. Kemudian, nah ini untuk yang testing tadi, channel layout, tampilan layar ini saja, full screen, caption, sudah. Nah, kemudian kita di sini, nah ini untuk melihat seluruh peserta, kita bisa pilih yang ini, add people, ya bisa kita tambahkan, bisa juga kita melihat peserta mana saja yang sudah atau siswa mana saja yang sudah bergabung. Seperti ini. Kemudian jika jika kita ingin chat atau berkomunikasi via chat, kita bisa pilih yang chat ini. Nah, ini silakan Jamboardnya tinggal diklik, nanti tinggal diikuti, ya. Kemudian di sini ada, nah ini untuk yang whiteboard tadi yang sudah kita buat. Nah ini, ya. Jadi di dalam Google Meet menunya tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan yang ada di MS Teams. Kalau di MS Teams sangat banyak sekali menunya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah menggunakan MS Teams. Nah, itu produk dari Microsoft ya. Itu lebih lengkap. Baik, dirasa cukup sepertinya untuk yang Google Meet. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Enggak, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, waktunya masih ada tersisa sekitar 17 menit ya, 12 menit. Halo Pak, halo. Ya, Halo. Ya, ini Pak Hafiz dari SMK Telkom 2 Medan. Halo Pak. kenapa? Ya, ini mau nanya sebentar Pak Ya, mengenai Google Jamboard-nya tadi. Ini kan Bapak udah kirim linknya. Ya, ya. Tapi kami tidak bisa akses. Apa mungkin dalam pengaturan Bapak tadi di setting Google Jamboard-nya itu kami belum dibuat sebagai editornya, apa di mana Pak? Biasanya kan kalau udah kita kirim linknya, kalau seluruh yang memperoleh linknya kita buat sebagai editor, udah langsung bisa join. Ini Ya. saya coba klik, tidak bisa, minta akses ditolak, masih seperti itu. Betul. Terima kasih Pak. Ini untuk yang penggunaan Google Classroom atau Google Meet? Google Jamboard-nya tadi Pak. Oh, Jamboard tadi. Ya. Nah, itu tadi yang share tadi sebenarnya sih kalau misalkan gabung yang Jamboard tadi, yang share itu bisa langsung bergabung. Ya, karena itu bisa kita setting sendiri. Apakah yang editor tadi yang tadi Bapak sampaikan, yaitu kita bisa setting sebagai editornya. Jadi tidak hanya melihat, jadi sama siswanya juga bisa langsung mengetikkan. Benar Pak, tapi ini link yang dari Bapak itu sepertinya belum bisa kita join di situ Pak. Oh iya, sebentar Pak, nanti dicek. Oke. Dicek lagi Pak ya. Ini yang Untuk Bapak Ibu selagi pantiknya
menjawab pertanyaan dari Bapak Hafiz, mungkin bisa mengisi link kuesionernya sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Sudah terlihat share-nya ya, share screen-nya. Nah, itu untuk yang tadi Bapak tanyakan. Jadi di sini ada untuk yang share-nya itu terkait dengan siapa aja yang bisa mengakses. Gitu ya. Nanti kita akan lihat nih. Nah, di sini kan get link, restrict only people when with this link. Jadi change anyone to with this link. Jadi apa namanya, editingnya dari sini, Pak. Nah, ini kita hanya viewer ya. Nah, sekarang kita ganti sebagai editor. Coba sekarang Pak, dicek Pak. Silakan bergabung ke. Oke Pak, udah bisa Pak, udah bisa. Ya, silakan Oke, ketikkan Pak. Oke. What's PC note-nya? What's PC note? Ini udah bergabung 12. Ini bebas nih buat PC note-nya. Nah, ini seperti ini. Kita misalkan gambarkan dan lain sebagainya ya. Atau kesan-kesan dan lain sebagainya bisa ke siswa. Itu. Ada lagi pertanyaan lainnya? Silakan jika ada. Ini apa itu? Oke, silakan Bu Indi. Jadi, silakan jika ada lagi. Iya, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi untuk sebelum penutupan kegiatan pada hari ini. Ini kita bisa ini ya, Bapak Ibu bisa kita geser juga. Misalkan yang satu sudah penuh, kita geser lagi ke halaman kedua dan seterusnya. Ya. Ya, sama-sama. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan dirasa cukup mungkin ya Aulia, mangga diserahkan kembali ke Aulia. Silakan. Iya, baik. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya, Pak Antik. Ya, sepertinya tidak ada. Kalau begitu, mungkin kita nunggu 11.50, 1 menit lagi sampai yang lainnya sudah mengisi kuesioner ya, Pak. Soalnya masih ada yang terkendala di mengisi kuesionernya, Pak. Oh iya. Untuk yang kuesioner sebenarnya masih diberikan waktu sampai 11.30. Jadi kita tutup acara ini juga peserta masih tetap bisa mengisi kuesionernya. Enggak. Jadi jangan lupa ya kuesionernya diisi di situ nanti secara otomatis emailnya akan sertifikatnya akan terkirim ke email Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, karena sudah 10.50, mungkin kegiatan pada hari ini saya tutup saja ya, Pak. Ya, coba. Jika dirasa cukup, mungkin bisa diulang. Jika ada pertanyaan lagi, silakan. Sebelum ditutup. Ya, alhamdulillah kembali lagi dengan saya Aulia Nurrahmani. Demikian rangkaian kegiatan pada hari ini. Karena kita telah sampai di penghujung acara, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sebagai peserta pada hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa dikomunikasikan lagi. Dan juga informasi untuk link kuesionernya masih dibuka sampai acara ini ditutup. 30 menit setelah acara ini ditutup. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan lebih baik lagi untuk menunjang pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya Aulia beserta seluruh panitia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Bapak kasih Ibu. banyak, Pak. Terima kasih banyak. Terima Hatur kasih, Pak. nuhun. Terima kasih, Bapak Boleh live ya? Boleh live ya? Boleh Pak, silahkan.